Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Woodpecker. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing-sharing kepada kawan-kawan semua tentang bagaimana cara mengatasi hal-hal yang sering terjadi pada sebuah mesin kompresor portable seperti ini. Jadi mesin kompresor seperti ini saya sebut sebagai mesin kompresor portable ya guys ya, karena sistemnya yang mudah dipakai dan mudah digunakan. Jadi sebelumnya saya telah mengupload video tentang review alat kompresor Laconi Imola 125 ini. Itu adalah video pertama kali saya upload di YouTube. Jadi kalau kawan-kawan ingin menonton bisa klik linknya di atas dan mohon bersabar karena di situ videonya pertama kali diupload. Videonya juga kurang bagus kualitasnya dan cara ngomongnya juga belibetan, jadi mohon dimaafkan. Kemudian setelah itu saya kembali mengupload video tentang bagaimana cara mengatur tekanan angin keluar pada sebuah mesin kompresor portable seperti ini. Nah, jadi kenapa kita harus mengatur angin keluar pada sebuah mesin kompresor seperti ini? Itu penting sekali guys ya, ketika kita menggunakan sebuah alat spray gun untuk mengecat dan juga ketika kita menggunakan sebuah alat paku tembak yang sering kita gunakan pada proses pembuatan mebel ataupun furniture. Nah, jadi pada video tersebut banyak kawan-kawan yang mengeluhkan tentang beberapa hal yang sering terjadi pada sebuah mesin kompresor. Salah satunya adalah mesin kompresor yang dia miliki itu mesinnya atau dinamonya otomatis mati ketika tekanannya belum mencapai 8 bar, mungkin pada tekanan 4, 5, ataupun 6 bar. Sedangkan sama-sama kita ketahui bahwa sebuah mesin kompresor itu mati otomatis apabila tekanannya sudah mencapai angka 8 bar pada umumnya guys ya. Kemudian ada lagi permasalahan pada katup knob seperti ini yang warna merah ini. Ketika diputar itu tidak ada menunjukkan gejala perubahan pada indikator yang sebelahnya. Kemudian juga terdengar suara decisan angin ataupun terjadi kendala seperti bocor halus seperti itu. Kemudian ada lagi permasalahan seperti pada bagian katup pengaman pada bagian belakang seperti ini. Itu katupnya terbuka padahal tekanan anginnya belum mencapai angka 9 bar ataupun 10 bar. Karena sama-sama kita ketahui bahwa pada indikator seperti ini ada warna hijau itu masih dalam kategori aman. Jadi tidak ada masalah kalau seandainya tekanannya mencapai 8 bar. Namun ada satu kasus bahwa tekanan angin belum mencapai 8 bar tetapi katup pengamannya sudah terbuka. Jadi kita akan bahas satu persatu pertanyaan dari kawan-kawan semua tentang masalah-masalah yang sering terjadi pada sebuah mesin kompresor. Ini hanya untuk pemula guys ya. Kalau untuk profesional mungkin lain lagi ceritanya. Jadi di sini saya lebih fokuskan kepada kawan-kawan tentang bagian dari sini ke sini ya guys ya, bukan permasalahan bagian sini ataupun permasalahan bagian mesinnya ataupun dinamonya. Sekarang kita akan masuk ke bagian permasalahan yang pertama. Oke guys, kita akan masuk ke pembahasan pertama atau solusi untuk permasalahan pertama, yaitu adalah bagaimana cara mengatur mesinnya otomatis mati pada tekanan tertentu. Di sini kita mau buat angka 8 bar guys. Nah, di sini mesin saya yaitu mesin Laconi Imola 125 ataupun yang 1 HP. Jadi di sini saya sudah menyetelnya bahwa mesin ini otomatis mati pada tekanan 8 bar. Jadi di sini saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan. Jadi ini saya inikan aja, tekanannya samakan aja supaya lebih cepat keluar anginnya. Nah, pas ya guys ya, di angka 8 bar. Nah, jadi di sini saya akan rubah dulu setelannya, mungkin saya buat di angka 6 bar ataupun 7 bar. Jadi caranya seperti ini guys. Pertama kita buka dulu ini ya, covernya melalui baut yang ada di sini. Tinggal buka aja menggunakan obeng. Kemudian tinggal diangkat. Nah, seperti ini. Jadi di sini kawan-kawan bisa menyaksikan secara langsung susunan yang ada ataupun sistem yang ada pada regulatornya. Jadi sini saya tunjukkan dulu kepada kawan-kawan supaya nanti lebih mudah dipahami. Nah, jadi yang mengatur tekanan ataupun yang mengatur mesinnya otomatis mati itu adalah pada per ini ya guys ya. Jadi kalau seandainya tekanannya mungkin pada 6 bar mesin sudah mati, itu berarti pernya kurang kuat. Jadi tinggal kita putar. Misal nih kalau saya sekarang tekanannya pada 8 bar, saya mau buat angka 7 bar mesin sudah mati, berarti tinggal diputar ke kiri karena mau dikurangi tekanannya. Oke, seperti ini. Cukup. Sekarang kita coba hidupkan lagi mesinnya. Kita buang lagi anginnya guys ya.
Nah, jadi di sini kawan-kawan bisa menyaksikan bahwa tekanannya ini mendekati angka 7 bar, itu mesinnya sudah mati. Jadi tinggal kita sesuaikan saja, kalau seandainya kurang dikit tinggal ditambah atau diputar ke searah jarum jam sampai benar-benar menunjukkan angka 7. Kalau seandainya kawan-kawan ingin mesinnya mati pada tekanan 7 bar. Kalau seandainya kawan-kawan ingin membalikkan posisinya ke angka 8 bar, yaitu tadi tinggal dikencangin bautnya yang ada di sini sampai kira-kira saja. Nanti kalau seandainya kurang tinggal kita tambahkan. Nah, seperti ini cukup dulu, kemudian kita keluarkan anginnya lagi. Oke guys, nah sekarang kawan-kawan bisa melihat bahwa di sini itu belum nyampe 8 bar, dikit lagi, berarti kita tambahkan aja sedikit. Nah cukup, mudah-mudahan itu pas di angka 8 bar nantinya. Jadi kesimpulannya, kalau kawan-kawan ingin mesinnya otomatis mati pada tekanan mungkin 6 atau 5 bar, itu tinggal kita buka aja baut yang ada di sini, dikendorin. Kemudian kalau seandainya ingin ditambahkan mungkin di angka 7 ataupun 8 bar, tinggal kita kencangin searah jarum jam. Nah, jadi untuk permasalahan pertama selesai guys ya. Itu solusinya bagaimana cara mengatur mesinnya otomatis mati pada tekanan tertentu yang kita inginkan. Untuk persoalan kedua masih seputar di bagian ini guys ya. Jadi ini sengaja kita buka aja dulu, nggak usah kita pasang supaya nanti lebih enak aja menjelaskannya. Yaitu bagaimana cara mengatur pada bagian belakang ini. Nah, pada bagian pengaman ini guys ya, bagaimana cara mengatur supaya pengamannya itu bisa terbuka pada tekanan mungkin di atas 8 bar, atau nanti saya contohkan pengamannya terbuka pada tekanan mungkin di bawah 8 bar. Jadi cara yang pertama adalah tinggal kita buka dulu ininya, pinnya guys ya. Oke, kemudian kita tarik warna merah ini, putar aja. Kemudian kita mau copotkan ini, bagian ininya, menggunakan kunci 14 guys. Nah, jadi sebelum saya buka, saya akan tunjukkan dulu kepada kawan-kawan sistem kerjanya bagaimana. Ini tempat penguncinya, dan ini ada seperti baut, ini adalah untuk pengunci guys ya, pengunci bagian ini. Jadi kita buka dulu ininya seperti ini. Kita menggunakan kunci 14. Oke. Nah, sudah terbuka guys ya, seperti ini. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, misal nih kita ingin membuat pada pengaman ini, katup pengaman ini terbuka di bawah tekanan 8 bar. Jadi tinggal kita kendorin, putar aja ke arah berlawanan jarum jam seperti membuka. Jadi kalau seandainya terbuka, kita tekan aja ininya. Nah, kembali oke. Sekarang kita mau coba lihat tekanan berapa di sini. Ini tekanan 6 bar. Jadi coba kita buka sedikit lagi. Oke, sekarang kita mau coba keluarkan anginnya dahulu. Sampai mesinnya hidup kembali guys ya. Oke. Tadi di angka 6 lebih guys ya, 6 lebih bar. Itu katup pengamannya sudah terbuka. Jadi sekarang kita mau coba naikkan kembali pada angka 8 bar. Jadi kalau kawan-kawan ingin menambah tekanan anginnya dan katupnya tidak terbuka, tinggal kita kencangin lagi ke searah jarum jam seperti ini. Kita putar aja sekira-kiranya aja. Nah, nanti kalau seandainya kurang bisa kita tambahkan lagi. Sekarang kita coba hidupkan kembali guys ya. Oke, di sini pada tekanan 8 bar itu katup pengamannya tidak terbuka. Jadi aman ya guys ya. Sudah seperti yang kita inginkan, bahwa pada tekanan 8 bar itu katupnya masih tertutup. Kalau seandainya nanti pada tekanan 8 bar lewat sedikit, itu otomatis katupnya akan terbuka sesuai yang kita inginkan. Jadi
kesimpulannya tinggal kita putar aja. Kalau ingin menambahkan tekanannya, kita putar searah jarum jam. Kalau seandainya ingin menguranginya, tinggal kita putar berlawanan arah jarum jam. Jadi sistem kerja pada katup ini, jadi dapat kalian lihat di bagian ini. Oke, fokus. Nah, jadi sebenarnya pada bagian sini itu ada seperti lubang. Jadi kalau seandainya kita tarik ini, pinnya itu akan terbuka seperti ini, guys. Tuh. Nampak ya, guys ya? Nah, jadi sistem kerjanya seperti itu. Jadi solusi untuk permasalahan kedua, semoga kawan-kawan bisa memahami penjelasan saya tadi dan bisa diaplikasikan nanti di rumah ya, guys ya. Kemudian kita lanjut ke permasalahan yang ketiga, yaitu pada bagian sini lagi kita bahas, guys ya. Untuk permasalahan ketiga, yaitu pada knop warna merah ini fungsinya untuk mengatur tekanan angin keluar, guys ya. Jadi kalau seandainya ingin kita tekanannya rendah di bawah pada tekanan di samping kiri ini, tinggal kita putar berlawanan arah jarum jam seperti ini. Terus, nah, jadi tekanannya bisa rendah di bawah tekanan yang ada pada tangkinya. Kemudian kalau seandainya kita ingin menambah tekanannya, itu maksimal sama ya, guys ya, pada tekanan yang ada di tangkinya, tinggal kita putar searah jarum jam seperti ini. Nah, kawan-kawan bisa melihat secara jelas. Nah, namun permasalahannya ada kasus, yaitu knopnya ini nggak berfungsi. Jadi sebenarnya saya juga pernah mengalami hal demikian, diputar kiri, putar kanan juga nggak ada pengaruhnya. Kemudian saya coba putar sampai habis dan saya coba buka seperti ini. Nah, kemudian setelah itu saya coba masukkan oli pada lubang bagian ini seperti ini, guys. Ini oli, tinggal masukkan aja. Cukup. Kemudian langkah berikutnya kita tutup kembali. Setelah itu kita putar sampai ini, sampai mentok seperti ini. Kemudian kita buka lagi sampai knopnya terasa ringan seperti ini. Nah, kemudian kita kunci lagi sampai indikatornya berfungsi. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kadang-kadang ini per ataupun sealnya, karet di dalam sini itu lengket pada dindingnya karena nggak pernah dipakai atau nggak pernah digunakan. Setelah beberapa lama kemudian mesinnya digunakan ya, guys ya. Jadi karena karetnya lengket, otomatis knop ini nggak berfungsi karena tidak bisa menekan ataupun menarik karet ataupun seal yang ada di dalam sini. Nah, hal ini juga yang menyebabkan sealnya bisa bocor. Karena tidak pernah dikasih pelumas, otomatis karetnya akan mengeras sehingga terjadi kebocoran sedikit ataupun bocor halus pada bagian knop ini ketika diputar. Nah, solusinya sama, tinggal kita kasih oli saja kalau seandainya bocornya nggak besar ya, guys ya. Tapi kalau bocornya besar, otomatis kita harus buka ini, yang bawah ini, dan kita ganti sealnya, karet ataupun karetnya. Nah, jadi yang saya lakukan kemarin adalah, yaitu dengan cara memutar searah jarum jam dan memutar berlawanan arah jarum jam berkali-kali sampai indikator pada bagian angin keluar ini berfungsi. Nah, semoga tips ini bisa membantu permasalahan kawan tentang permasalahan seperti knopnya nggak berfungsi dan knopnya ini terjadi kebocoran. Kemudian persoalan berikutnya adalah bagian tuas ini. Nah, pasti kawan-kawan yang memiliki kompresor di rumah pernah mengalami tuasnya loss seperti ini, guys ya. Jadi kalau mau diganti sayang rasanya, bukan sayang sih, malas saja mau mengganti tuasnya karena di sini saya memiliki sistem seperti ini, menggunakan soket seperti ini. Jadi ini kedua-duanya sama-sama terbuka, tetapi angin ini tidak keluar ya, guys ya, karena ada soket penahan angin seperti ini setiap sisinya. Jadi nggak perlu lagi repot-repot membuka tekanan angin pada bagian kiri maupun bagian kanan ini, karena di sini sudah ada soket pengaman supaya anginnya nggak keluar. Jadi mungkin tips ini bisa kawan-kawan gunakan untuk mengatasi permasalahan keran anginnya sering loss seperti ini. Nah, mungkin bagi kawan-kawan yang menonton video ini, ada yang bertanya, mesin kompresor Imola 125 ini, ataupun yang satu HP ini, yang saya miliki ini, sudah berapa lama umurnya? Jadi sebenarnya mesin ini saya beli itu di tahun 2017, sekitar bulan 3 atau bulan 4. Jadi sekarang
sudah tahun 2021 bulan Desember, jadi sudah hampir mendekati 5 tahun guys ya, atau 4 tahun lebih. Nah, selama 4 tahun tersebut, pernahkah, mungkin kawan-kawan pernah bertanya seperti ini, pernah nggak Bang mengalami permasalahan mesinnya mati, ataupun pistonnya rusak, ataupun bocor, atau pernah mengganti spare part yang penting pada mesin kompresor ini? Nah, jawabannya adalah tidak pernah guys ya. Jadi selama 4 tahun belakangan ini, mau memasuki angka 5 tahun, belum pernah mengganti spare part sedikit pun, kecuali oli. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan kepada kawan-kawan tips bagaimana cara menjaga sebuah mesin kompresor seperti ini supaya awet seperti yang saya miliki ini. Tips yang pertama adalah menjaga durasi hidup ataupun durasi mesin ini menyala. Jadi selama ini saya membatasi ya kerja dari mesinnya. Jadi mesin ini atau mesin kompresor ini boleh hidup maksimal 5 menit. Atau dinamonya hanya boleh hidup selama 5 menit tanpa berhenti guys ya. Kemudian kalau seandainya melewati 5 menit itu saya sengaja matikan mesinnya atau saya hentikan dulu mesinnya bekerja. Kemudian mesin ini hanya boleh bekerja selama 8 jam satu hari. 8 jam satu hari maksudnya selama 8 jam kita gunakan mungkin dari pagi sampai siang. Pokoknya hitungnya 8 jam kita gunakan dalam satu hari guys ya. Itu dalam kategori mesinnya mati hidup, bukan hidup terus ataupun mati terus. Kemudian yang paling penting adalah menjaga oli. Nah, jadi mungkin di sini kita sama-sama mengetahui bahwa mesin kompresor itu memiliki dua tipe, satu pakai oli dan satu lagi pakai oilless. Nah, di sini saya lebih pro ke bagian yang pakai oli karena menurut saya ya yang pakai oli jauh lebih kuat ya menurut saya pribadi. Karena di sini sama-sama kita ketahui semua mesin yang ada di dunia ini menurut saya pribadi ya guys ya, seperti mesin motor, mesin mobil, mesin kapal dan mesin lain-lainnya itu pasti menggunakan oli. Mungkin ada yang nggak menggunakan oli yang tidak saya ketahui. Nah, jadi di sini oli itu jauh lebih bagus memberi pelumasan supaya mesinnya tidak cepat aus dan juga tidak cepat bocor. Sama-sama kita ketahui bahwa mesin ini ataupun pistonnya itu pasti mengalami gesekan terus-menerus dan pasti mengalami keausan dan mengalami tingkat kepanasan yang tinggi. Maka dari itu kita perlu oli tersebut untuk mengatasi hal-hal demikian, untuk mengatasi tingkat panasnya, mengatasi tingkat keausannya karena dikerjakan selama terus-menerus. Nah, kemudian kalau kawan-kawan ingin bertanya oli apa yang saya gunakan, begini guys. Mesin ini RPM-nya lebih kurang 2800-an atau mungkin 1400-an, yaitu adalah RPM dinamo rata-rata pada umumnya. Nah, jadi RPM tersebut adalah RPM rendah. Nah, demikian kita harus menggunakan oli yang tingkat kekentalannya jauh lebih kental dibandingkan oli-oli biasa. Jadi kalau seandainya RPM-nya rendah, bagus kita menggunakan oli yang agak kental. Jadi di sini saya menggunakan oli SPX, yaitu oli dari motor Honda. SPX ya guys ya, yang warna oranye, karena di situ olinya lumayan bagus dan lumayan kental juga. Jadi untuk durasi penggantiannya, kalau saya sih lebih ke 3 bulan sekali penggantian oli melalui katup yang ada di sini. Kemudian untuk mengeluarkan olinya ada di bagian bawah sini. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya supaya mesin ini awet adalah kita harus membersihkan kipasnya. Kipasnya itu berada di bagian ini. Wajib guys ya. Jadi kipas ini berfungsi untuk mendinginkan dinamonya, juga untuk mendinginkan piston yang ada di sini. Jadi penting sekali aliran udara masuk ke bagian mesinnya. Jadi kipasnya kalau bisa jangan sampai kotor, apalagi tidak berfungsi. Kemudian tips berikutnya adalah setiap kali habis kerja, ini jangka waktu 1 hari guys ya, itu mesinnya wajib dibersihkan ya menggunakan ini. Jadi kita harus bersihkan setiap hari setelah selesai kerja. Diusahakan supaya mesinnya tidak ada debu-debu yang menempel. Itu penting sekali guys ya untuk menjaga keawetan mesinnya. Kemudian kemarin saya baru coba membersihkan mesin ini secara menyeluruh sampai mesinnya dibongkar. Nah, mesin dibongkar itu maksudnya pada bagian ini. Cara membongkarnya adalah kita harus lepaskan dulu ini pipanya. Dimulai dari bagian ini, kita buka, kemudian kita buka bagian ini. Setelah pipa yang terbuka lepas, baru kita boleh buka ini baut-baut yang ada di sini. Kemudian kita angkat. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bahwa mesin ini tidak bisa lepas ya, karena ada kabel yang menyangkut ataupun kabel yang terhubung pada bagian regulator ini. Jadi kita hanya bisa memindahkan mesinnya lebih kurang 30 cm dari regulatornya. Kemudian tips berikutnya untuk menjaga supaya mesin ini awet adalah setiap seminggu sekali kawan-kawan harus mengeluarkan air yang ada di dalam tabung ini melalui katup yang ada di bawah. Nampak ya guys ya? Katup di bawah sini wajib hukumnya dibuka selama seminggu sekali paling tidak.
bagusnya adalah 2 hari sekali ataupun 1 hari sekali. Nah, bagaimana guys tentang solusi yang saya berikan kepada kawan-kawan tadi tentang beberapa hal yang sering terjadi ataupun beberapa permasalahan yang sering terjadi pada sebuah mesin kompresor portable seperti ini. Nah, jika kawan-kawan masih ada pertanyaan seputar mesin kompresor seperti ini, silahkan klik ataupun tulis saja di kolom komentar. Mungkin di lain waktu saya akan buatkan video terbaru tentang pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan semua. Nah, bagi kawan-kawan yang menonton video ini, semoga video tadi bisa menjadi sebuah referensi, bisa menjadi sebuah wawasan ketika kawan-kawan mengalami hal-hal yang sama terjadi pada kawan-kawan kita yang di luar sana, yang mengalami permasalahan seperti yang saya jelaskan tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua karena telah menonton video ini. Jangan lupa support video ini dengan cara klik tombol like-nya dan tombol subscribe di bawah supaya kawan-kawan bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru tentunya. Semoga video ini bermanfaat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.